Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Bagus. Semuanya hadir ya. Ibu absen ya. Ani, Susi, Tio, Dika, Francisca. Bagus, semuanya hadir ya. Semuanya kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi tentang lagunya Bangun Pagi Ku Tolong Ibu. 1, 2, 3. Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda. Adapun tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu siswa itu dapat mengidentifikasi informasi tentang sifat wujud benda. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat wujud benda dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Terus yang ketiga, siswa dapat menuliskan teks informasi perbedaan sifat. Terus yang keempat, siswa dapat menceritakan kembali sifat benda berdasarkan hasil percobaan. Setelah kita mempelajari semua materi, siswa dapat mengerjakan pertanyaan yang ada di buku siswa. Ibu mau tanya, di sini ada yang belum mandi waktu pergi sekolah? Tidak ada ya, semuanya mandi ya, jadi wangi-wangi semua ya. Ini waktu kita mandi itu kita menggunakan apa saja? Ya, yang pertama kita mandi menggunakan air, terus sabun, benar. Apalagi yang ketiga, jangan lupa kita gosok gigi. Gosok gigi menggunakan sikat gigi, terus pasta gigi, benar. Ada yang nggak cuci rambut, cowok-cowoknya, ayo semuanya cuci rambut ya, wangi. Terus cuci rambutnya pakai apa? Pakai sampo. Ada yang nggak pakai sampo? Ada yang pakai sabun, ya nggak apa-apa, pakai sabun juga bisa. Setelah kita selesai mandi, kita pakai apa lagi? Pakai handuk, benar. Nggak mungkin kan kita habis mandi dari kamar mandi jalan nggak pakai handuk, harus pakai handuk ya. Terus setelah pakai handuk itu pakai pakaian, benar sekali, kita pakai pakaian. Ibu mau tanya ini, dari benda-benda yang ada tadi, apakah itu dapat dikelompokkan atau dibeda-bedakan sifat-sifatnya? Apa saja sih sifatnya benda yang kita gunakan pada pagi hari ini yang tadi yang waktu mau pergi sekolah? Ya, benda padat, benda cair. Sebenarnya benda di sekitar kita itu banyak, terdiri dari beberapa macam benda ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Terus ada lagi satu yang kurang. Apa ayo?
ibu memasak di dapur itu menggunakan apa? Ya, menggunakan kompor gas. Berarti ada benda yang bersifat gas. Jadi, benda-benda di lingkungan kita atau di sekitar kita, mau di rumah, di sekolah, di pasar, itu ada 3 sifat benda ya. Yang pertama padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Ada yang bisa menyebutkan atau ada yang bisa memberi informasi apa sih yang dimaksud dengan sifat benda berwujud padat, berwujud cair, dan berwujud gas? Iya, benar. Sifat benda padat yang pertama, benda yang berwujud padat seperti pulpen, paku, kerikil, besi, kayu. Kayu itu mulai dari kursi yang kita dudukin sekarang, meja. Terus benda padat itu memiliki berat. Benda padat ada yang keras, ada yang lunak. Jadi benda padat itu ada 2 sifat juga. Jadi benda padat ada yang keras, ada yang lunak. Contoh dari yang keras tadi udah banyak kita sebutkan ya. Salah satunya kursi, meja. Itu benda padat yang keras. Terus benda padat yang lunak itu contohnya seperti apa sih? Iya, benar. Benda padat yang lunak seperti contohnya plastik. Karena dia benda padat. Dia mempunyai berat, berwujud padat. Tapi dia lunak. Dia bisa dibentuk apa saja yang kita inginkan. Sifat benda cair yang pertama, benda yang berwujud cair. Terus bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti wadahnya. Contohnya ini ya, kita masukin air di dalam gelas. Jadi bentuk benda cair itu berbentuk seperti gelas. Sedangkan jika kita masukin air ke dalam botol, maka bentuk benda cair berbentuk seperti botol. Terus yang ketiga sifat benda cair yaitu menekan ke segala arah. Terus permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Jadi permukaan benda cair itu contohnya air ya, selalu datar kalau dia tenang. Seperti air yang setelah kita tuang dalam gelas, permukaannya datar. Terus air yang kita masukin dalam mangkok juga permukaannya datar kalau dia tenang ya. Tapi kalau dia bergoyang itu enggak datar, dia seperti ada gelombang-gelombang. Pasti geser sana geser sini. Terus yang sifatnya yang kelima, benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya itu seperti kita cuci tangan menggunakan air. Terus tangan kita basah penuh dengan air, kita lap menggunakan tisu. Jadi tangan kita kering, maka airnya pergi kemana? Airnya meresap ke dalam tisu. Nah ya, air itu meresap. Terus benda cair melarutkan zat-zat tertentu. Jadi sifat benda cair ini dapat melarutkan zat-zat tertentu, seperti kita membuat larutan air garam.
Terus kita membuat larutan air gula. Jadi benda cair dapat melarutkan zat-zat tertentu sepertinya garam dan gula tadi, larut ke dalam air. Waktu ibu memasak, ibu kan menggunakan garam untuk penyedap rasa. Jadi garamnya sudah tidak terlihat lagi karena sudah larut. Contoh dari benda cair yaitu yang pertama susu. Terus apa lagi? Iya benar, air tadi ya, yang kita sebut tadi air. Terus apa lagi? Contoh dari benda cair. Benar, madu. Madu itu juga benda cair. Terus apa lagi? Benar, minyak goreng. Itu juga benda cair. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari benda cair. Sifat benda gas. Yang pertama, benda yang berwujud gas. Terus yang kedua, benda gas mempunyai bentuk dan volume sesuai wadahnya. Contohnya itu seperti balon yang kita isi dengan gas, seperti balon gas itu ya, dia akan bentuknya itu seperti balon juga karena dia mengikuti wadahnya. Gas menekan ke segala arah, sama tadi sifatnya dengan benda cair, menekan ke segala arah. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari benda gas? Ya, yang pertama itu gas LPG yang kita pakai untuk masak di rumah itu ya. Terus ya, balon gas. Benar. Baik, ini kita perhatikan sama-sama ya video berikut ini. Silakan menyaksikan. Jika sudah memperhatikan video, baik, jangan lupa ini ya, kalian mengerjakan tugas yang bagikan ini ya. Ini tugasnya. Akan membuat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Jadi nanti tugas kelompoknya itu melakukan percobaan tentang wujud benda yang dapat berubah ya, dari benda padat, gas, cair. Kita melakukan percobaan. Nanti satu kelompok terdiri 4 siswa, dan jangan lupa bawa bahan-bahannya. Yang pertama itu contohnya itu yang harus dibawa itu seperti lilin, korek, air, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apakah masih ada yang bertanya atau menanyakan materi kita pada pagi hari ini? Kalau sudah tidak ada, jangan lupa mengerjakan tugas rumah yang ada di buku siswa, yaitu tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, menuliskan informasi tentang pengelompokan benda-benda yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Sebelum ibu akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.